Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niharyani dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang NAT. Lanjut saja, langkah pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu NAT. NAT atau Network Address Translation merupakan sebuah metode yang dimana perangkat jaringan komputer akan memberikan IP public ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP private dapat mengakses IP public untuk terhubung dengan jaringan internet. Mungkin masih ada sebagian yang belum mengetahui apa itu IP private dan IP public. IP private yaitu IP yang digunakan untuk jaringan internal LAN. Sedangkan IP public yaitu IP yang digunakan untuk mengakses dan diakses dari internet. Selanjutnya yaitu jenis-jenis NAT. NAT dibagi menjadi 4, yaitu static NAT, dynamic NAT, overloading NAT, dan overlapping NAT. Yang pertama yaitu static NAT. Static NAT ini tugasnya menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lain. Static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan satu IP address. Biasanya digunakan untuk menerjemahkan satu IP privat menjadi satu IP public. Dengan demikian, perangkat atau komputer yang berada di jaringan lokal dengan IP privat bisa terkoneksi dengan internet tanpa harus mengganti IP address-nya. Yang kedua yaitu dynamic NAT. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP privat menjadi IP public. Pada NAT jenis ini, haruslah tersedia beberapa atau sekumpulan IP public. Jadi, ketika ada sebuah host dari jaringan lokal ingin mengirim atau menerima paket, router akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan. Kemudian meneruskannya sesuai paket. Yang ketiga yaitu overloading NAT. Jenis overloading ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana satu IP public dapat mewakili banyak IP privat. Kelebihannya sudah jelas, yaitu bisa menerjemahkan banyak IP address pada jaringan lokal menjadi satu IP public. Yang keempat yaitu overlapping NAT. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Selanjutnya yaitu fungsi NAT. Yang pertama yaitu menerjemahkan IP address komputer menjadi IP publik yang memiliki hak akses ke jaringan internet. Yang kedua yaitu menghemat IP legal yang dibutuhkan oleh Internet Service Provider. Yang ketiga yaitu menghindari pengulangan pengalamatan ketika jaringan berubah. Keempat, mengurangi duplikat IP address. Dan kelima yaitu meningkatkan fleksibilitas jaringan. Lanjut yaitu cara kerja NAT. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu, NAT akan melakukan permintaan kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan.
NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Sekian materi NAT yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.